Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi di channel kami, di channel Belajar Teknologi Zaman Now. Oke teman-teman, kali ini saya akan coba share mengenai Docker in Docker ya. Sebenarnya sih apa sih Docker in Docker? Kita bilangnya Docker DIN ya. Docker DIN adalah Docker in Docker, singkatan Docker in Docker. Jadi Docker DIN ini adalah Docker di mana Docker DIN ini adalah sebuah Docker image yang mana di dalam Docker image tersebut sudah terinstall Docker. Jadi image Docker ini di dalam image itu ada Docker lagi, intinya Docker in Docker. Docker DIN ini sering dipakai dalam proses automation ya, automation CI/CD ya. Untuk pembuatan pipeline-nya ini sangat diperlukan karena kebanyakan pipeline kita menggunakan pipeline yang sering dipakai ini biasanya menggunakan Docker. Jadi apabila aplikasi-aplikasi yang di-run berdasarkan Docker itu ngerunnya pakai Docker DIN ini. Sebenarnya apa sih fungsi Docker DIN ini? Docker DIN ini sering dipakai dalam proses automation CI/CD ya. Continue integration sama continue deployment. Jadi Docker DIN ini dipakai untuk menjalankan perintah-perintah Docker dalam sebuah pipeline CI/CD. Misalkan kita untuk membuat proses membuat image kita perlu Docker, komen Docker. Ini diperlukan sekali. Kemudian untuk proses push image ke Docker dan ke Docker registry dan dari Docker registry ini perlu juga. Jadi menggunakan komen Docker. Kemudian proses deployment ke container cluster, misalkan ke Kubernetes atau ke Docker Swarm, itu pasti sangat dipakai ya Docker DIN ini. Jadi cara mendownloadnya simple ya teman-teman. Jadi ini biasanya untuk Dockernya itu belakangnya ada DIN-nya. Jadi Docker tag-nya itu DIN. Kita di sini pakai Docker stabil DIN dengan kalau untuk downloadnya kita pakai Docker pull Docker stabil DIN. Jadi untuk menjalankan komennya cukup sederhana, yaitu Docker run privilege min d name DIN-nya, terus ininya Docker ininya, Docker DIN-nya ya. Kemudian untuk masuk ke dalam kontainernya kita pakai exec min it din sh. Nanti kita coba praktekkan ya teman-teman. Oke, ini kita lanjut ke demo ya. Jadi ini sebelumnya saya sudah download ya Docker ini namanya. Ini adalah Docker DIN, ini image-nya Docker DIN, ininya tag-nya stabil DIN. Ini ukurannya 200 megaan ya teman-teman. Jadi untuk menjalankan, untuk mengetesnya ini di dalamnya ada Dockernya, cukup pakai perintah ini ya. Docker run min d privilege min name DIN-nya, saya namain DIN. Ini nama image-nya. Jadi kita cukup run ke sini. Nah, jadi kalau sudah kita run ini akan muncul di sini ya, di kontainernya akan muncul. Ini portnya yang dipublish. Ini namanya DIN. Kita bisa execute masuk ke dalam ininya ya, kontainer. Kita kontainer DIN sh. Nah, ini kita udah masuk ke kontainernya ya. Ini hostname-nya, kalau hostname-nya ini nama kontainernya. Kemudian kita coba lihat di dalam kontainer ini ada Docker. Kita coba lihat Docker version. Nah, ini di dalam kontainernya ternyata udah terinstall Docker version. Ini versinya adalah 19,3 ya. Docker engine-nya juga 19.3. Jadi ini adalah Docker DIN, di mana Docker yang di dalam kontainernya itu versinya versi 19.3. Kita jika bisa menjalankan seperti komen Docker biasa ya di dalam kontainernya. Nah, ini di dalam kontainernya kosong ya, masih kosong. Ini perintah-perintah Docker bisa dijalankan di sini ya.
Jadi itu teman-teman yang bisa saya share mengenai Dockerdin ya. Mungkin teman-teman biar tidak ketinggalan kalau ada mengenai Dockerdin, tahu ini Dockerdin itu tuh apa sebenarnya. Itu saja teman-teman yang bisa saya share mengenai Dockerdin. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat rekan-rekan semua. Salam sukses buat semuanya. Ikuti terus channel kami. Semoga tidak ketinggalan. Salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.